Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rohmatul Hasana, perwakilan dari kelompok 1 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi yaitu pasar modal. Berikut anggota kelompok 1 yaitu Sukainah NIM 0091, Adistia Putra NIM 0106, Aromonawaroh NIM 0107, Indra Yuda Amando NIM 0125, Wisnu Yuda Amanda NIM 0126, MK Azam Itaki NIM 0136, Rohmatul Hasanah NIM 0143, dan Dayinta Sylvia Nanti NIM 0169. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk slide pertama yang akan dibacakan oleh Sukainah. Kepada Sukainah saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian pasar modal yang pertama. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Yang ketiga, definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Next. Peran strategis pasar modal. Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk GDP atau Gross Domestic Product. Perkembangan pasar modal akan menunjang kegiatan peningkatan GDP. Atau dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Selanjutnya untuk dasar hukum bisa disampaikan oleh Adi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dasar hukum pasar modal. Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ditetapkan berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut. A. Pasal 5 ayat 1 UUD 1945. B. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. C. Pasal 33 UUD 1945. D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau lembaga negara tahun 1995 Nomor 13 tambahan lembaga negara Nomor 3587. Next. Ya, ini tujuan pasar modal, yaitu membentuk peluang bagi masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menyediakan wadah investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan jalan bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan go publik, sehingga perusahaan dapat memperoleh sebuah pendanaan dari masyarakat atau pemodal atau investor tanpa utang. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasil atau labanya. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Arum. Untuk Arum saya persilahkan. Fungsi pasar modal, fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Dua, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana. Sesuai dengan karakteristik investor umum pasar modal, sarana badan usaha untuk mendapatkan modal. 2, sebagai sarana pemerataan pendapatan. 3, memproduksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat. 4, menampung tenaga kerja. 5, memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Dan yang
terakhir, indikator perekonomian negara. Untuk slide selanjutnya, untuk Indra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Manfaat pasar modal. 1. Menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. 2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. 3. Menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Jika pasar modal berkembang, maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. 4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada pelapisan masyarakat menengah. Yang terakhir, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Next. Struktur pasar modal. Departemen Keuangan Bapepam dibagi menjadi 3, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Perusahaan efek, penjaminan emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi. Lembaga penunjang, penjamin emisi efek, kustodian pemeringkatan efek, profesi penunjang, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai. Emiten, perusahaan, institusi pemerintah, reksadana. Investor dibagi menjadi 2, investor domestik dan investor asing. Investor domestik perorangan institusi, investor asing perorangan institusi. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Wisnu. Untuk Wisnu, saya persilahkan. Unsur-unsur dalam pasar modal. 1. Bursa efek. Di Indonesia sendiri terdapat 1 bursa efek yang menjadi tempat segala transaksi efek yang diakui. Bursa efek Indonesia sudah memiliki banyak pengalaman demi menjaga agar transaksi efek di dalamnya berjalan dengan baik, tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan. 2. Perusahaan publik atau emiten. Di dalam Bursa Efek Indonesia terdapat 700 perusahaan publik atau emiten yang menawarkan sahamnya kepada publik. Alasannya diamankan terus perusahaan publik karena sebagian saham yang dimiliki perusahaan itu dilepas untuk dimiliki publik. 3. Investor. Investor adalah sebutan dari mereka yang menanamkan modalnya pada suatu emiten lewat efek yang dibelinya. Investor ini dapat berbentuk individu, perusahaan lain, lembaga yang berdiri di tengah masyarakat hingga pemerintah pun bisa menjadi investor. 4. Investasi. Investasi merupakan kegiatan menyalurkan modal pada suatu bisnis atau perusahaan yang dipilih oleh investor itu sendiri. Kegiatan ini mengharuskan memiliki modal terlebih dahulu, baru bisa melakukan investasi. 5. Instrumen investasi atau efek. Instrumen investasi adalah jenis investasi yang ditawarkan kepada investor agar bisa dimiliki oleh mereka. Jenis investasi yang ditawarkan di pasar modal: A. Saham, B. Reksadana, C. Obligasi, D. Sukuk. 6. Perusahaan sekuritas. Untuk berinvestasi di pasar modal, Anda tidak bisa berinvestasi sendiri mendatangi pasar modalnya. Anda perlu perantara yang dinamakan perusahaan sekuritas. Perusahaan ini yang akan membantu melancarkan segala transaksi Anda di pasar modal ini. Terima kasih.
Baik, saya persilahkan MK untuk membacakan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihannya yaitu antara lain menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Kurangan pasar modal yaitu bagi orang yang tidak mengetahui mekanisme pasar modal akan mengalami kesulitan. Ketidakstabilan kurs akan sangat mempengaruhi harga saham. Terjadi spekulasi yang terkadang merugikan. Kejahatan di pasar modal. Kejahatan di pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal pada prinsipnya terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu 1. Penipuan atau fraud, 2. Manipulasi pasar atau market manipulation, 3. Perdagangan orang dalam atau insider trading, 4. Informasi yang menyesatkan atau misleading information, 5. Transaksi semu atau waste sale. Terima kasih. Baik, untuk slide terakhir, untuk Dainta saya persilahkan. Baik, terima kasih. Aspek hukum, kejahatan, dan pelanggaran di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU-PM telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain menetapkan tindak pidana di bidang pasar modal, UU-PM juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, yaitu denda dan pidana penjara atau kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah sampai dengan penjara 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Terima kasih. Baik, dari pemaparan mengenai pasar modal yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman, bisa ditarik kesimpulan bahwa pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi di negara yang menganut ekonomi pasar. Pasar modal menjadi tempat terbaik dalam hal berinvestasi karena dapat saling menguntungkan pihak yang terkait. Investasi dapat dalam bentuk saham, mata uang asing atau falas, atau emas. Di sisi lain, harga saham dipengaruhi oleh ekonomi makro yang terdiri dari nilai kurs dan harga emas. Namun, perlu kita ketahui tidak semua investasi itu berujung untung, karena memang dalam aktivitas jual beli pasti terdapat resiko yang akan timbul. Oleh karena itu, penting bagi seorang investor memahami serta memperhatikan tingkat resikonya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Saya menanyakan mengenai investasi pasar modal yang ada di negara Indonesia. Jika masyarakat banyak melakukan investasi pasar modal, maka perekonomian di negara ini akan semakin baik. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu detail-detail dan cara ataupun memahami investasi pasar modal. Pertanyaannya, bagaimana peranan pemerintah untuk menyalurkan terhadap masyarakat supaya memahami investasi pasar modal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Deinta ya. Menurut saya begini, pemerintah itu harus mengadakan sosialisasi yang terutama itu di daerah-daerah pedesaan. Contohnya seperti memberikan ajaran akuntansi terhadap generasi muda. Dengan itu kita bisa melihatkan atau memperkenalkan langsung pasar modal terhadap generasi muda saat ini. Kalau enggak, ataupun dengan cara online, seiring perkembangan zaman, generasi muda mana yang tidak tahu internet? Pasti kan tahu. Jadi kita bisa memberikan generasi muda pelatihan pasar modal melalui internet. Dengan begitu, mudahnya untuk menjangkau atau memahami dan memberikan pembelajaran tentang pasar modal untuk kaum muda sekarang ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya persilahkan. Saya izin bertanya. Dari apa yang disampaikan oleh Saudara Adi, yang di mana pemerintah harus mengadakan sosialisasi yang terutama di daerah-daerah pedesaan. Saya ingin bertanya, kenapa harus dimulai dari pedesaan? Apakah di masyarakat perkotaan sudah memahami betul pentingnya investasi pasar modal? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas MK. Baik, saya akan menjawab begini ya, Mas. Menurut saya di perkotaan itu sudah banyak yang berperan dalam kegiatan perinvestasian ini. Memang belum 100% penduduk perkotaan melakukan kegiatan ini. Akan tetapi kan yang perlu kita ketahui, yang mengangkat tingginya investasi di negara ini ialah mayoritas perkotaan, terutama kaum remaja. Nah, untuk saat ini pun pemerintah sudah melakukan sosialisasi di perdesaan agar para remaja di desa itu dapat mengetahui pentingnya investasi, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan lebih serta mereka dapat menerapkan investasi tersebut. Gitu. Saya ingin Baik, mungkin menambahkan sudah terjawab. jawaban dari Mbak Ena. Oke. Baik, silahkan. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi dan sesuai ketentuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur syarat penerimaan nasabah, yaitu salah satunya harus sudah memenuhi ketentuan cakap hukum, yang dimana warga negara Indonesia yang dimaksudkan syarat hukum adalah minimal telah mencapai usia 17 tahun, sudah menikah, sudah tidak bawa perwalian, atau sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Harus dibuktikan dengan dokumen tertentu. Jadi untuk kaum milenial yang tetap ingin berinvestasi, kalian masih tetap dapat berinvestasi di peluang dengan melengkapi surat pernyataan dari orang tua, kandung, atau kepala keluarga yang menyatakan bahwa menyetujui Anda melakukan kegiatan investasi emas di peluang ditandatangani di atas materai itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Mas MK sudah terjawab pertanyaannya. Saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Jadi pendapat Saudara Ena, di mana pemerintah sudah melakukan sosialisasi di pedesaan. Lalu kenapa orang pedesaan masih banyak yang tidak mengetahui tentang pentingnya investasi bagi perekonomian? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Arum. Karena masyarakat pedesaan masih minim pengetahuan terutama tentang investasi dan pentingnya investasi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan program sosialisasi untuk meningkatkan pola berpikir masyarakat pedesaan agar masyarakat kedepannya dapat melakukan investasi. Sedangkan di sisi lain, di dalam masyarakat masih banyak yang tidak mempercayai keamanan investasi, karena bagi masyarakat investasi itu membutuhkan modal yang tinggi. Dengan modal yang tinggi, investasi juga memiliki risiko yang sangat tinggi, yang mana jika investor melakukan investasi dalam jumlah yang besar, maka semakin tinggi risiko yang dialami, dan jika mendapatkan laba, maka akan mendapatkan keuntungan laba yang tinggi pula. Menurut saya, masyarakat di desa itu masih takut dengan risiko kerugian. Walaupun pemerintah sudah melakukan sosialisasi, akan tetapi masyarakat desa masih takut dengan risiko tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sudah terjawab semua pertanyaannya. Baik, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari diskusi kali ini. Salah satu peranan pemerintah dalam membentuk masyarakat yang ideal yakni mengembangkan kualitas penduduknya untuk berpikir maju, mengikuti zaman yang selalu berkembang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya investasi terutama di daerah pedesaan guna memperbaiki perekonomian di Indonesia. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi